Halo teman-teman Marketers, ketemu lagi barengan gue Ridho Putra Diasgara, founder dan CEO di Search Agency. Gue pengen bikin video yang ringan-ringan lagi nih teman-teman ya, sama seperti yang kemarin lah video yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan gue cerita sama teman-teman, talent SEO ini challenge paling besarnya adalah untuk bisa stand out dibandingkan dengan talent SEO yang lain, ya kan? Karena, industrinya lagi berkembang, setiap hari makin banyak talent-talent SEO yang mulai karirnya di SEO gitu ya teman-teman. Kalau misalnya nggak bisa stand out, ya udah gitu, karirnya teman-teman juga, mungkin akan susah untuk bisa accelerate, ya kan. Gue pengen tambahin cerita itu, ya kan, sharing soal itu. Yang teman-teman juga harus lihat kan SEO ini ngurusin banyak hal ya teman-teman, dari urusan technical SEO gitu ya, terus konten, amplification, banyak gitu moving parts yang kita harus urusin. Meskipun ya syukur gitu kalau sekarang kita nggak ada lagi orang SEO yang disuruh install router, nge-crimping kabel gitu udah nggak ada lagi ya kan. Tapi, ya tetap masih banyak gitu ya kan yang, harus kita urusin. Nah ini juga challenge nih untuk teman-teman sales marketers ya kan. Sebagai talent SEO, kadang-kadang skills yang kita punya juga tidak cukup hanya skills tentang technical SEO atau content marketing. Teman-teman juga butuh untuk punya skills-skills lain untuk melengkapi gitu skill yang sudah ada di, teman-teman ya kan. Skills yang akan membantu karirnya teman-teman di SEO. Video yang ini nih teman-teman Sales Marketers, gue mau share sama teman-teman Sales Marketers, skill-skill tambahan yang menurut gue bisa bantu deh karirnya teman-teman ya. Yang pertama adalah analytical thinking, ini mah kayaknya nggak butuh penjelasan ya teman-teman. Tadi di awal gue udah cerita sama teman-teman kalau di SEO kita ngurusin banyak hal, artinya ada moving parts yang begitu banyak yang kita harus lihat gitu ya. Tanpa analytical thinking, tanpa kemampuan untuk menganalisa semua touch point audience kita dengan site kita, perubahan market behavior, competitors movement, dan seterusnya, kayaknya SEO-nya akan susah ya teman-teman. Terus juga ya karena SEO juga bukan set and forget gitu ya teman-teman. Teman-teman juga harus terus-terusan, melakukan improvement terhadap campaign SEO yang teman-teman jalankan. Improvement apapun yang teman-teman lakukan juga harus based on data gitu. Ini kenapa gue percaya, bukan percaya ya, tapi menurut gue SEO ini salah satu channel marketing yang benar-benar data driven gitu ya. Kalau teman-teman nggak punya basis datanya, nggak perlu untuk melakukan perubahan apapun gitu. Perubahan apapun yang teman-teman lakukan harus punya landasan berpikir, harus punya data yang support gitu ya. Analytical thinking ini bukan hanya kemampuan untuk bisa buka Google Analytics gitu atau install GTM gitu ya teman-teman ya, atau bikin dashboard di, Looker Studio, tapi analytical thinking ini lebih banyak soal kemampuan teman-teman untuk mengolah data yang teman-teman sudah punya dari Google Search Console ketika audiens kita berinteraksi dengan konten kita di SERP, ya kan? Dari Google Analytics ketika audiens kita berinteraksi dengan konten kita di website kita, ya kan? Data-data tentang competitors teman-teman, data-data tentang perubahan behavior audiens teman-teman. Butuh gitu kemampuan teman-teman untuk menganalisa data itu supaya nantinya teman-teman punya actionable insight. Insight-insight yang bisa jadi dasar teman-teman untuk melakukan perubahan, melakukan optimization, melakukan improvement di campaign SEO-nya teman-teman. Ya, ini yang gue maksud sebagai analytical thinking. Ya, dan ini juga butuh untuk dilatih gitu teman-teman ya. Cara ngelatihnya gimana? Teman-teman mulai peka. Bukan peka soal yang lain-lain ya, peka soal data-data tadi ya. Kalau teman-teman ada waktu, lihat lebih dalam di Google Analytics bagaimana touch point-nya audience dengan kontennya teman-teman, ya kan? Kontennya seperti apa, search queries-nya seperti apa, respons audience terhadap landing page-nya seperti apa, ya. Kemudian teman-teman juga mulai untuk tertarik ngelihat kompetitornya teman-teman, konten yang mereka publish, perubahan fitur, ya kan?
atau hal-hal lain yang kira-kira bisa mempengaruhi performance search-nya mereka. Teman-teman juga mulai untuk mendengarkan lebih banyak, bukan dengerin as a literally dengerin gitu ya teman-teman, tapi, coba untuk ngelihat gitu perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di audiensnya teman-teman. Pakai tools apapun yang teman-teman punya, track semua perubahan search queries yang digunakan oleh audiensnya teman-teman terkait topik yang relevan dengan bisnisnya teman-teman, ya. Coba cari insight dari sana, kira-kira interest-nya users tuh kemana ya. Karena audiens kita kan bukan ini ya teman-teman, bukan robot gitu, bukan sesuatu yang akan selalu sama, ya kan, enggak. Mereka juga akan terus berubah, ya kan, dipengaruhi oleh banyak hal, kan. Ini yang harus teman-teman mulai untuk peka, ya. Mmm, Kadang-kadang ya teman-teman ya kalau gue lihat orang-orang SEO ini suka ini, apa, ap terlalu shallow gitu ngeliatin sesuatu ya. Masuk Google Analytics, yang dilihat hanya session users. Masuk Google Search Console, yang dilihat impression, clicks. Atau punya tools yang dilihat hanya ranking. Naik turun, gitu terus gitu ya. Padahal data point yang lain mungkin nyimpen informasi yang lebih banyak gitu untuk teman-teman. Eee, ya ini mau tidak mau harus teman-teman mulai untuk latih ya. Hal yang lain yang bisa membantu teman-teman untuk melatih kemampuan analisis teman-teman adalah dengan mencatat semua perubahan yang teman-teman lakukan, terus lihat impact-nya terhadap performance campaign yang teman-teman punya seperti apa. Hal sekecil apapun teman-teman coba cari deh, impact-nya apa? Positif atau negatif, kan. Ini juga banyak membantu ya teman-teman ya, dan, kalau teman-teman sudah mulai untuk terbiasa gitu melakukan itu, teman-teman akan nyaman, ya. Teman-teman akan mulai punya, apa ya, punya kemampuan gitu untuk melihat campaign SEO teman-teman tidak hanya ranking naik, ranking turun, impression naik, klik naik, gitu ya. Tidak hanya itu saja, gitu ya teman-teman. Dan yang kedua, ya teman-teman, yang kedua adalah project management. Ya tentu nggak usah yang terlalu kompleks gitu ya teman-teman, karena project management juga bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Ini bahkan disiplin ilmu yang menurut gue, butuh waktu lama gitu untuk menguasai, project management itu ya. Tapi paling tidak sebagai seorang SEO, sebagai seorang talent SEO, teman-teman mampu untuk translate dari goals dan objektif yang teman-teman punya ke dalam setiap task yang harus teman-teman lakukan di campaign SEO-nya teman-teman, ya. Dan teman-teman juga harus mengerti itu beban pekerjaan dari setiap task tadi. Kalau di gue di agency, di konsultan, sebagai konsultan gitu ya teman-teman, gue biasanya put hours di setiap task yang gue punya gitu ya. Jadi gue tahu nih kira-kira berapa lama gue harus ngerjain ini, ya kan, dan akan sangat tergantung dengan impact yang gue harapkan dari task tersebut ya. Untuk nanti gue bisa tahu apakah hours yang gue tempatkan itu sesuai atau enggak ya. Jangan sampai gue ngabisin waktu di hal-hal task-task yang misalnya secara impact terhadap performance campaign tidak terlalu besar. Atau kalau teman-teman sekarang misalnya punya tim ya, teman-teman juga bisa gitu melatih kemampuan teman-teman untuk distribute task-task tadi ke setiap members timnya kamu, timnya teman-teman, jadi ada kamunya di situ ya, ke tim members-nya teman-teman ya kan. Bagaimana teman-teman bisa melihat strength dan weakness dari setiap tim yang teman-teman punya, ketika teman-teman distribute task tersebut, ini juga part yang penting ya. Eee, Kemampuan untuk mengelola project ini ya, campaign ini ya, teman-teman ini akan membantu supaya teman-teman bisa lebih efektif nih mengelola waktunya teman-teman. Hal yang lain yang bisa membantu di bagian yang ini tools ya teman-teman, project management tools, teman-teman bisa pilih apa saja yang teman-teman suka ya. Kadang-kadang bukan problem tools-nya tapi komitmennya. Kita sudah punya project management tools, entah itu pakai Jira kan, entah itu pakai Microsoft To Do gitu ya, atau, kalau di case-nya gue pakai Git Scrum ya. Tapi problemnya adalah committed atau kita untuk kita menggunakan tools itu
dalam mengelola semua task yang kita punya gitu. Kadang-kadang kita sudah set task-nya, kita sudah set due date-nya kapan, ya. Tapi, lupa, nggak diikutin gitu ya kan, nggak committed dengan semua task yang sudah kita, set gitu ya teman-teman. Ini skills ini lumayan penting, krusial gitu untuk kita orang-orang SEO ya. Karena di awal tadi gue cerita sama teman-teman pekerjaan, hal-hal yang harus kita lihat, itu banyak, kalau kita tidak terbiasa untuk mengelola itu dengan baik gitu ya, ya kita bisa lost in space, kita bisa nyasar lah teman-teman ya, dan udah banyak contohnya, yang kadang-kadang nggak tahu gitu apa yang harus dia kerjakan aja nggak tahu gitu. Dia datang ke kantor, terus dia bingung, "Gue harus ngapain ya hari ini ya? Ada di mana ya campaign gue ya?" Datang ke kantor dia masih nyiapin tasnya ya. Kalau teman-teman ngikutin Sales Marketers Indonesia, di grupnya kita kan kita pakai goals triangle itu ya. Ada goals, ada KPIs, ada user indicators. Dari situ teman-teman breakdown datanya ya. Jadi task, kalau teman-teman punya akses ke KPIs and projection-nya kita, di situ kan sudah kelihatan tuh ya teman-teman, berapa effort yang teman-teman harus keluarkan untuk produce konten, untuk optimize konten. Tambahkan itu dengan technical audit ya, atau technical SEO optimization yang mungkin teman-teman harus lakukan di asetnya, ya. Jadiin semua itu sebagai task, kemudian tentukan waktu pengerjaannya, kan, atau kalau teman-teman punya timnya, siapa yang akan ngerjain, ya. Itu skills yang kedua ya, teman-teman. Skills yang ketiga adalah basic programming. Mmm, ya mungkin ada teman-teman yang nggak setuju soal ini ya, tapi menurut gue orang SEO memang mau tidak mau akan berurusan gitu sama code ya. Mau itu HTML yang mungkin lebih mudah untuk kita mengerti ya, atau JavaScript ya. Gue mungkin beruntung gitu ya, background gue dulunya developer meskipun sekarang ya kadang-kadang nggak kepake juga karena dulu zaman gue belajar development, gue belajarnya pakai Pascal. Basic, programming-nya, kemudian pindah ke PHP, plus MySQL, lalu sempat pegang C# yang sekarang kayaknya perubahannya udah terlalu banyak gitu ya teman-teman ya. Tapi paling enggak, on the back of my head gitu, gue masih ngerti basic-basic HTML, gue masih bisa pinpoint code-code yang harus gue rubah ketika gue melakukan technical audit dan seterusnya, ya. Teman-teman talent-talent SEO yang masih muda menurut gue menyisihkan 1-2 jam waktunya teman-teman untuk belajar programming ini, bisa bantu banyak untuk teman-teman ya, dan ada banyak platform yang teman-teman bisa gunakan, untuk belajar programming. Ya nanti cari aja, learn coding atau sahal pakai search query seperti itu ya kayaknya banyak gitu ya, platform-platform yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar coding ini ya. At least teman-teman mengerti basic HTML, mengerti basic, JavaScript gitu ya, karena 2 hal itu yang biasanya banyak berurusan dengan kita, tidak ya, kalau bisa sampai dalam tentu lebih bagus, tapi mungkin kalau teman-teman memang fokusnya di SEO tidak perlu sampai terlalu dalam, tapi nanti teman-teman bisa ini ya, bisa ikutan contribute gitu. Let's say kalau nanti teman-teman pegang satu website, website-nya di-support oleh JavaScript code ya, terus teman-teman lagi melakukan audit terhadap rendering proses dari website tersebut ya kan. Kalau teman-teman nggak punya basic programming, teman-teman akan kesulitan untuk mengenali sebetulnya JavaScript code yang let's say, jadi blocker terhadap rendering dari halaman yang teman-teman punya, bagian mana sih yang harus dirubah, seperti apa perubahannya, kan. Tapi kalau teman-teman sudah punya basic-nya, teman-teman paling nggak sudah bisa pinpoint, "Oh oke JavaScript yang ini gue harus asynchronous JavaScript-nya," ya kan. Kemudian function-function dari JavaScript ini karena tidak digunakan di halaman ini let's say, teman-teman bisa keluarkan dari code yang di-include ke halaman itu, ini yang akan bisa teman-teman lakukan, ya. Iya, teman-teman masih muda lah, ya kan. Talent-talent SEO yang baru masuk ke karir SEO, spend deh 1 jam, 2 jam belajar coding, ya kan. Ini akan bantu banyak teman-teman di karir SEO-nya teman-teman, ya.
Yang terakhir, skills yang terakhir adalah communication, ya. Kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa ngobrol, nggak bisa communicate di SEO kayaknya tricky ya teman-teman ya. Kemarin gue sempat cerita sama teman-teman di video yang soal accelerating SEO karir gitu ya, bahwa salah satunya adalah teman-teman harus aktif, ya kan. Dan untuk bisa aktif ini teman-teman harus mulai untuk belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, ya. Verbal maupun tulisan, ya kan. Yang tulisan mungkin teman-teman bisa nonton reply video gue soal SEO reporting gitu ya teman-teman. Paling nggak teman-teman mengerti cara untuk menyampaikan progress campaign-nya teman-teman. Yang verbal ini mah harus latihan teman-teman, harus sering ngobrol, sering ketemu sama orang ya kan. Mau sharing, mau berbagi ya kan, mau ngomong di depan umum ya kan. Ini akan bantu teman-teman untuk mengasah skills-nya teman-teman di bagian communication ini. Dan ini nggak ada kaitannya sama introvert, extrovert, nggak ada teman-teman. Ini memang cara kita gitu untuk belajar bagaimana kita bisa menyampaikan pesan yang kita mau sampaikan dengan baik. Verbal maupun tulisan. Di SEO ini kita butuhkan. Kenapa? Karena di SEO kita berurusan dengan banyak orang, dengan banyak stakeholder. Apalagi kalau nanti teman-teman bekerja di campaign SEO yang besar, bekerja dengan banyak divisi, teman-teman tidak hanya satu orang aja misalnya ya kan. Teman-teman harus communicate keperluan untuk perubahan technical SEO. Teman-teman harus communicate keperluan untuk amplify konten teman-teman ke tim PR. Teman-teman bahkan mungkin harus communicate progress campaign-nya teman-teman ke bosnya teman-teman. Harus dilatih. Ya. Dan 4 skills ini teman-teman tadi ya, yang gue share sama teman-teman, ini kayaknya jadi beberapa skill yang butuh untuk teman-teman pelajarin. Yang pertama adalah analytical thinking, teman-teman harus mau untuk belajar bagaimana menganalisa semua data point yang teman-teman punya. Goals-nya bukan hanya bisa ngeliat, tapi bisa mengeluarkan actionable insight untuk campaign-nya teman-teman. Yang kedua, teman-teman punya kemampuan untuk mengelola campaign-nya teman-teman ya, mengatur tas-tas yang teman-teman punya, waktu yang dihabiskan di setiap tas itu gitu ya, melihat impact dari setiap tas yang teman-teman kerjakan gitu ya. Ini skills yang kedua yang penting untuk teman-teman yang ada di SEO. Kemudian yang ketiga adalah basic programming, HTML, JavaScript, at least untuk sekarang itu dua itu kayaknya yang major banyak dipakai sama website gitu ya teman-teman ya. Beberapa type of industry kalau nanti teman-teman kebetulan bekerja dengan website-website yang heavily use JavaScript, terus teman-teman nggak punya basic pengertian tentang JavaScript, kayaknya akan lumayan kelabakan gitu ya teman-teman. Paling nggak teman-teman akan banyak rely sama development timnya teman-teman. Ya. Yang terakhir adalah communication. Ini 4 skills ini kayaknya ya teman-teman ya. Dan mindsetnya teman-teman jangan merasa bahwa ini kan bukan bagian gue, ini kan bukan pekerjaan gue, ini kan bukan tasnya gue, bukan bagian dari SEO. Enggak teman-teman. Mindsetnya teman-teman coba tempatkan diri teman-teman di situasi di mana semuanya harus teman-teman pekerjakan sendiri. Palu gak darah ya. 2 kali gue ngalaman itu. Dulu zaman pertama kali gue bikin agency inbound ID, sendirian juga gue. Kan? Gue tahu gue harus ngerjain semuanya sendirian. Kan sekarang di search agency beberapa waktu yang lalu lah at least ya. Tahun pertama gue di search agency gue sendirian juga. Dari pitching, nyiapin strategi, ngelola campaign, reporting, semuanya gue kerjain sendiri. Ya, sekarang sih gue lumayan beruntung ya, gue punya tim lebih banyak yang bisa gue kerjain gitu ya teman-teman ya. Tapi ya itu mindsetnya teman-teman juga harus seperti itu. Jangan jangan anggap diri teman-teman ini ya jangan menganggap bahwa hal seperti ini tuh bukan bagiannya teman-teman, bukan pekerjaannya teman-teman. Tapi anggap bahwa teman-teman suatu saat mungkin ada di posisi di mana semuanya harus teman-teman kerjakan sendiri. Ya. Itu video kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman search marketers. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Dadah teman-teman search marketers.